Sekali lagi, shalom. Selamat tahun baru. Coba angkat tangan siapa yang beberapa hari kemarin dapat hadiah lumpur di rumahnya? Ada? Oh ada. Ya memang itu hadiah tahun baru itu ya. Tapi kalau lihat positifnya berarti itu bersih-bersih rumah artinya. Habis masuk lumpur berarti harus dibersihin rumahnya kan? Baik, oke. Nah, di tahun 2020 ini apa yang kita harus lakukan? Ya, biasanya saya tuh kalau di khotbah awal tahun, saya biasanya suka ajak jemaat, ayo tolong tulis tahun ini mau apa gitu. Tulis aja di secara kertas gitu ya. Lalu simpen. Tapi kan pasti inget kan? Lalu didoakan. Nanti di akhir tahun lihat yang diminta itu dapat gak gitu. Ya nggak apa-apa toh kita minta sama Tuhan yang baik. Tuhan saya tahun ini mau nikah gitu, boleh toh? Buat yang belum nikah tentunya gitu ya. Jadi mau nikah Tuhan saya tahun ini mau dapat pekerjaan baru gitu. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Saya mau beli motor baru. Boleh gitu. Tapi jangan kita ini yang sekelas kita ini, sekelas saya dan saudara, jangan Tuhan saya mau minta pesawat terbang gitu ya. Ya enggak aja gitu ya. Ya kita minta sesuatu tuh ya kepada Tuhan yang masuk akal gitu ya. Yang cocok buat kita gitu. Nah, karena Tuhan kita kan Tuhan yang baik. Amin. Ya. Tuhan kita Tuhan yang baik dan Dia yang menebus kita. Dia yang menebus dosa dan kesalahan kita. Lalu sebagai balasannya apa yang harus kita lakukan terhadap Dia? Kan begitu. Ya. Ya kalau kita mentuhankan Yesus berarti kan kita harus melakukan sesuatu untuk Yesus, betul nggak? Kita tidak bisa take it for granted gitu. Kita anggap enteng saja kan nggak bisa. Nah, hari ini saya akan bahas beberapa bahasan. Coba kita buka dulu Matius 6. Matius 6 ayat ini sudah sering saudara dengar. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Artinya apa? Artinya kita harus mendahulukan sesuatu toh. So, ayat ini berbicara sebenarnya mengenai priority, mengenai prioritas. Prioritas apa yang harus kita dahulukan? Nah, firman Tuhan mengatakan kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gitu. Ya kan? Nah, sama halnya waktu saudara datang ke tempat ini, itu punya priority yang berbeda, ya toh? Punya kepentingan yang berbeda, mungkin punya tujuan yang berbeda, punya attitude yang berbeda juga. Ya. Waktu saya datang belum mulai, tapi waktu ibadah baru mulai, ya worship leader sudah membuka doa, saya lihat ke belakang masih separuh isinya, gitu. Ya kan? Nah, this is also about priority. Kalau misalnya saudara besok nih ke Surabaya dari Cengkareng, pesawatnya jam 7 pagi. Jam berapa saudara bangun? Hah? Jam berapa? Jam 3, jam 4 gitu ya. Why? You have to prepare, betul gak? Harus mandi dulu apa segala macam, terus belum lagi ntar macet di jalan segala macam, betul gak? You can prepare 3-4 hours ahead gitu, bisa memprepare 3 jam 4 jam sebelumnya. Dan saudara kan gak bisa bilang sama saudara telepon
di tengah jalan mungkin lagi macet, telepon bandara, tolong pesawatnya suruh tunggu ya, ini macet, bisa nggak? Nggak bisa. Ya tuh. Kenapa kita selalu berusaha on time ke airport, tapi tidak berusaha on time ke gereja? I'm sorry to say, but this is fakta gitu, ya. This is about priority, saya bilang tadi. Prioritas kita apa? Gitu. Saya di dalam berbagai macam khotbah, kalau saya diundang dimanapun, saya bilang sebenarnya kalau kita mau diberkati itu gampang. Kamu buat aja Tuhan senang. Ya, kamu buat saja Tuhan senang dengan apa? Your thinking, gimana kamu berpikir, gimana kamu berbicara, gimana kamu bertindak. Bikin aja, nanti hidupmu diberkati. Sewaktu pujian penyembahan juga saya sering lihat screen gitu. Dan saya bisa melihat berbagai macam mimik karakter dari jemaat. Ada yang sampai tutup mata sampai nangis gitu toh. Ada yang begini, mata melotot sana kiri gitu toh. Ada juga yang bilang, wah si doi datang nggak? Ya, mungkin ada yang lagi itu kan, lagi cari pasangan mungkin, ya sah-sah aja cari pasangan di gereja nggak apa-apa gitu ya. Ada yang lagi tunduk gitu tuh. Orang nunduk di gereja belum tentu dia khusyuk loh. Lagi googling dia, lagi lihat Facebook, ya kan? Betul nggak? Bisa kelihatan tuh dari monitor di belakang tuh orang dia di balkon tuh bisa kelihatan, wah nunduk dia, buka Facebook gitu. So, saya katakan, kita semua ingin hidup kita diberkati, iya kan? So, we have to do something dong in return. Kita harus memperlihatkan pada Tuhan kita, Tuhan, saya worth it nih diberkati gitu loh, ya. Saya wajar dong diberkati, saya udah berusaha nyenangkan hati Tuhan. Cengli gak? Ya toh? Saya udah berusaha nyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang nih kita lihat Cengli sama Bo-nya gitu. Sama Bo Cenglinya gitu. Udah ke gereja telat. Disuruh nyanyi kagak mau. Ya kan? Celingak-celinguk. Kemudian Tuhan saya harus diberkati. Dari mana jalannya? I have to speak openly gitu ya. Kalau kita mau diberkati, so kita harus rubah attitude kita. Sama seperti begini. Kalau kita mau minta sesuatu kepada bos kita, ya, yuk kerja di perusahaan, ya kan? Kita kerja di perusahaan, saudara kerja di perusahaan. Lalu menghadap manajer, menghadap direktur. Ya toh? Bisa begini, Pak. Naikin gaji saya dong. Sikap saudara begini. Bisa? Cannot lah ya. Atau saudara pakai begini, Pak, naikin gaji saya dong Pak. Bisa nggak? Saya mau kasih contoh gerak tubuh saya, kenapa? Bahwa apa? Sebenarnya itu kita punya gerak badan, itu mencerminkan hati kita. Iya Pak ya? Bahasa tubuh kita itu mencerminkan bagaimana atensi kita. Gitu. Kalau saudara menghadap, you punya bos, gitu, pasti akan, wah mungkin tangan dilipat 4 kali begini Pak. Ngomong diatur, mungkin dari rumah udah diatur, saya harus ngomong apa, pembukaannya bagaimana, isinya bagaimana, penutupnya bagaimana, sudah direncanakan. Supaya apa? Supaya permintaanmu dikabulkan. Iya apa ya? Nah sekarang kita mau ketemu Tuhan nih yang kasih kita hidup, yang kasih kita rezeki, kasih kita nafkah, kita beribadah kepada Dia. Dan you see, Anda begini, kita begini, ada yang begini, ada yang celingak-celingok gitu. Lalu kita nuntut Tuhan untuk memberkati kita.
Cengli enggak? Enggak. Gitu loh. Enggak apa-apa nih ya, di awal tahun kita bongkar-bongkaran gitu. Ya, supaya apa? Supaya tahun 2020 saudara hidup saudara diberkati. Amin. Iya, supaya diberkati. Supaya kemudian Tuhan berkata dari surga, hambaku itu dia pantas diberkati gitu. So, mari kita berbuat sesuatu dari awal tahun ini. Coba deh, ayo kita berbuat yang lebih baik. Kalau saudara datang ke tempat ini ibadah 4:30, datanglah sebelum 4:30. Jangan telat. Amin. Ya, gitu. Kenapa? Bukan buat gereja ini, bukan koordinator ibadah, bukan buat Pak Wiweko, bukan. Tapi Tuhan bisa melihat kita bahwa kita apa? I'm serious untuk ibadah, gitu loh. Saya kadang-kadang ya, kalau lihat hari Jumat, ya hari Jumat loh di pabrik, itu mereka kalau udah jam 11 dia udah mulai beres tuh, ya gak? Dia udah mulai beres, dia udah siapin 11:30 dia udah keluar, udah ambil segala macam. They prepare dengan baik. Gitu. Saya melihat cara mereka gitu, bagus gitu. Kalau mereka mau sembahyang, mereka prepare, mereka cuci dulu, apa segala macam, bersih-bersih ya enggak? Ambil air wudhu istilahnya kan gitu. Itu baik. Mereka prepare secara jasmani. Kita baru bangun tidur, ya kan? Black mata masih banyak. Di sini lagi ada iler. Langsung Tuhan doa. Tuhan melihat hati gitu ya. Ya at least kita apalah gitu ya. So, belajar kita respect sama Tuhan. Amin. Respect untuk hal sederhana deh gitu. Ya. Gitu. Misalnya saudara suka maaf nih main-main HP di toilet gitu, lagi jongkok atau lagi gitu, ya. Ya janganlah baca Alkitab di situ. Ya. Enggak pantas aja gitu, bukan. Memang enggak ada sih hukumnya, kagak boleh gitu. Cuman it's appropriate gitu loh. This is common sense gitu. Jadi kita coba lihatlah. Ya, mari kita perbaiki attitude kita terhadap Tuhan. Yang mau katakan amin. Attitude kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan tahun ini, ayo perbaiki sikap kita sama Tuhan. Perbaiki itu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua ditambahin sama kita. Amin. Cari dulu. Ya. Supaya apa? Supaya tahun ini yang kata banyak pengamat ekonomi bilang tahun sulit gitu ya. Ekonominya menurun, lalu pertumbuhan ekonomi mungkin nggak sampai 5%, macam-macam lah dibilang begitu. Dengan apa kita bisa menghadapi itu semua? Dengan kekuatan kita. Are you serious? Bisa menghadapi dengan kekuatan kita? Nggak bisa. Kita perlu yang maha kuasa, saudara. Kita perlu yang maha kuasa menolong bisnis saudara. Ya, usaha kita, perusahaanmu perlu pertolongan yang maha kuasa. Tahun 2019 berapa banyak perusahaan tutup, bukan tutup karena bangkrut, bukan, mereka pindah keluar, pindah ke Vietnam. Untuk apa? Mencari yang lebih murah. Gitu. Nah, saya lihat keadaan bukan menjadi lebih mudah. Gitu. Nah, sekarang apa kekuatan kita? Kekuatan kita itu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Gitu. Kalau saudara masih berpikir saya bisa dengan kekuatanku sendiri, ayo kita lihat. Gitu. Saran saya jangan dicoba. Nanti kata orang Medan menyes nanti. Gitu. Saudara tahu menyes?
menyesal gitu. Batak suka nyikat singkat gitu. Nanti menyes kau katanya. Apa? Menyesal. Ya. So, yuk kita perbaiki ya. Pertama, ayo. Lalu yang berkali-kali mungkin di sini sudah berkali-kali juga saya ingatkan, ayo baca firman Tuhan dengan kontinu. Baca. Karena apa? Karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Iya kan? Itu yang menyegarkan kita. Ayo kita baca ya, Mazmur 1 yuk. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, ayo sama-sama, menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kalimat terakhir ini yang paling kencang dibaca gitu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang ya, pembaca firman yang dia baca cuman kalimat terakhir ini aja. Apa saja yang kau berbuat berhasil, ada amin gitu kan. Sekali lagi, ini adalah sebuah result, sebuah hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Dari ayat 1-2 itu tadi gitu. Ya. Saya harus ulang lagi gitu. Karena apa? Karena kita itu punya kemampuan mengingat yang terbatas. Ya, saya tanya nih, minggu lalu khotbahnya mengenai apa di sini? Ada ingat gak? Yang minggu lalu ke gereja ingat gak? Minggu lalu obatnya apa ya gitu? Ini kita udah lupa. Makanya saya selalu mengingatkan, coba kalau kita gereja, ayo bawa catatan kecil lah gitu ya, tulis gitu. Jadi kita ingat, oh minggu lalu bercerita tentang ini. Nah, dikatakan di situ bahwa kalau kita mau diberkati itu ada yang harus kita lakukan. Ya. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan gitu. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya apa? Bukan baca Alkitab siang dan malam, bukan. Tapi dia ingat gitu. Ingat. Nah, untuk supaya bisa ingat berarti kita harus sering baca. Amin. Kita harus sering baca supaya kita ingat. Saudara percaya nggak? Di gereja yang saya gembalakan, gitu ya, itu anak-anak sekolah minggu, TK gitu ya, TK kelas 1, kelas 2. Kita ajak mereka untuk baca Alkitab dalam 1 tahun 1 kali, dan kita kontrol mereka baca. Betul, guru sekolah minggunya kontrol tiap minggu, baca udah sampai mana. Akhir tahun selesai. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka ada juara loh di sekolahnya. Saya nggak? Mereka dapat ranking juara. Kenapa? Mereka membaca firman dengan kontinu. Tuhan senang dengan mereka. Tuhan berikan mereka kepintaran. Apa yang nggak mungkin buat Tuhan? Anak-anak itu jadi pinter loh. Mau kan punya pinter? Nah, suruh mereka baca firman Tuhan. Baca. Tiap hari baca, kontinu. Kalau bapaknya mau pinter juga ya baca juga lah gitu. Ya, baca. Jadikan kebiasaan membaca firman Tuhan itu sebagai suatu kesenangan. Mau kan diberkati? Mau kan? Mau kan hidup kita tahun 2020 ini lebih baik? Amin? Mau kan? Gitu. Semua pasti mau deh. Bisnisnya lebih baik, usahanya lebih baik, pasti semua mau. But how to do that? Gitu. How to achieve that? Gimana untuk memperolehnya?
Saya kasih ilustrasi tadi, kalau kita mau minta sesuatu yang baik kepada bos kita di perusahaan, kita harus prepare, kita harus bikin presentasi yang baik, kita bikin PowerPoint yang baik, segala macam, sehingga proposal kita disetujui. Why don't we make the same with God gitu? Ya, kita mau hidup kita diberkati, kenapa kita nggak bikin proposal yang baik buat Tuhan? Kenapa kita nggak bikin presentasi yang baik buat Tuhan? Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dengan pikiran, dengan apa yang kita ucapkan. Sama kan? Secara konsep itu sama gitu. Amin. Sama. Artinya apa? Kita perlu usaha. Cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kerajaan Allah nggak datang sendiri sama kita. Ya nggak? Kita harus cari. Kita harus cari itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh iya, itu dia. Dan nanti semua yang kita nggak pikirin, yang nggak timbul dalam hati gitu, yang nggak kita bayangkan, Tuhan bisa kasih. Ayatnya ada, amin? Iya, gitu. Artinya apa? Kita harus berusaha. Seperti ada kalimat, kejarlah kekudusan. Ingat nggak? Ada toh? Apa kekudusan itu bisa datang misalnya nih, doa sama Tuhan, biarlah tahun 2020 saya jadi orang kudus, bukan orang Semarang gitu ya, orang kudus gitu. Lalu Tuhan menjawab dari surga, anakku terimalah paket kekudusan gitu. Bisa? Enggak. Nah gitu caranya. Tuhan justru akan memberikan saudara cobaan-cobaan, ujian-ujian untuk membuktikan saudara itu kudus atau enggak. Kudus itu dari bahasa Ibrani kadosh. Kadosh itu artinya set apart. Artinya apa? Engkau dipisahkan khusus buat Tuhan. Itu artinya gitu. Engkau enggak seperti orang dunia. You set apart. Kadosh itu khusus buat Tuhan. Itu sebenarnya arti kudus. Seperti halnya misalnya ada di sini mungkin yang sifatnya suka marah, gampang marah. Lalu saudara doa, Tuhan buatlah saya jadi sabar. Tahu nggak yang Tuhan akan bikin apa? Tuhan akan bikin orang supaya bikin saudara marah. Tuhan akan kirim orang yang bisa membuat saudara marah, dan Tuhan akan lihat bener nggak lo sabar. Ya, begitu. Kalau saudara mau minta kekudusan, mungkin sebentar lagi begitu saudara bilang, Tuhan biarlah saya jadi kudus 2020, amin. Tiba-tiba WA masuk, gambar foto telanjang. Ya, emangnya di sini nggak pernah dikirim foto-foto perempuan nggak pakai baju? WA grup saya begitu banyak. Pernah deh. Nggak ada yang bisa larang kan? Ini pendeta jangan kirim ya. Gitu. WA grup kan nggak bisa. Kan nggak bisa. But the problem is, what do you do next? You keep it or you delete it? Itu kan persoalannya. Ya nggak? Yes. Yes or? Persoalannya kan itu, begitu kita dapat gambar-gambar seperti itu, yang kita lakukan kita mau simpen atau kita hapus. Bener ya? Sampai rumah ntar lihat tuh. WA grup. Ada pasti ada. Hapus tuh. Itu tindakan iman namanya gitu loh. Iya nggak? Itu tindakan iman. Nggak ada yang bisa larang orang kirim gambar yang aneh-aneh sini, nggak ada bisa. Cuman tindakan kita apa? Listen to me. Tingkatan iman seseorang bukan karena dia PDP, PDM, PDT atau diaken, bukan.
Tindakan iman, tingkatan iman seseorang itu dinilai pada saat ada cobaan, apa reaksimu terhadap cobaan itu. Amin. Ya. Itulah tingkatan iman kita sebenarnya. Waktu nggak ada orang, lalu ada cobaan datang, kamu bikin apa? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Itu level iman kita. Orang lain nggak tahu. Bisa aja kita bilang shalom gitu kan. Tapi di sini penuh gambar. Bisa aja kan? Who knows? Tingkatan iman kita bukan karena yudiakan, pengerja, pendeta. No. Waktu ada godaan datang, reaksi kita apa? Itu. Nah, sekarang persoalannya untuk kita bisa bereaksi dengan benar, berarti kan kita harus melatih diri kita kan? Betul kan? Kita harus melatih diri kita supaya apa? Bisa bereaksi dengan benar. Nah, bagaimana cara kita bisa bereaksi dengan benar kalau kita nggak latih? Makanya ada firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Ya apa ya? Bahkan ibadah pun Alkitab mengatakan kita harus melatihnya. Amin. Itu. Jadi kita bisa melatih iman kita kuat, dan kita bisa bereaksi dengan tepat pada saat persoalan datang. Kalau di tengah orang banyak gak kelihatan. Tapi begitu kita sendirian, hanya Tuhan dan setan yang terlihat gitu. Apa reaksi kita? Itulah level iman kita yang sebenarnya. Mari kita sama-sama perbaiki. Saya pun belum sempurna. Saya pun masih banyak salah kok. Mari kita perbaiki. Nah, apa yang bisa saya bagikan pada saudara? Cara memperbaikinya apa? Perbanyak hubunganmu dengan Tuhan. Mau lewat ibadah, lewat doa, lewat baca firman, lewat pujian penyembahan. Perbanyak hubunganmu itu. I have a simple illustration. Kalau di tembok sana misalnya nih, di tembok sana tuh ada si syaiton gitu ya. Lalu di tembok yang ke sana ada Tuhan Yesus. Kalau saudara perbanyak hubunganmu dengan Tuhan, saudara perbanyak membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, what will happen? Jarakmu sama si syaiton itu menjauh. Ya, karena Tuhan sama setan berseberangan. Tapi kalau udah mulai males ke gereja, ya toh, ke gereja kalau sempat, itu pun kalau nggak hujan, ya toh, disuruh ntar aja gitu, doa habis bangun pagi nggak inget, mau tidur juga lupa doa gitu, nggak pernah baca Alkitab. Saudara menjauh dari Tuhan. Konsekuensinya apa? Si syaiton mendekat kepadamu gitu. Engkau mendekati dia gitu. Itu ilustrasi yang simple menurut saya. Ya? Ilustrasi yang saya pikir saudara bisa nangkep. So, perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya jarak itu dia nggak bisa infinite, gak bisa, tetap aja ada. Karena setan itu kan dibilang di Alkitab, dia mengintai toh, mengintai kita terus. Nah supaya intain dia semakin jauh, ya kita mendekat sama Tuhan. Karena setan gak mungkin dekat-dekat sama Tuhan, habis dia. Itu maksud saya. So, if you want blessing di 2020 dari Tuhan, deketin Tuhan. Amin. Dekati Tuhan. Dengan caramu. Baca firman, rajin ke gereja, doa gitu ya. Kalau jangan cuman yang doa tuh jangan cuman doa makan doang. Orang Kristen dikenal doa makan. Itu pun saya perhatiin nih. Kalau di mall gitu ya. Kalau di mall kan ketahuan kan. Sekarang kan lihat orang Kristen sama non Kristen gampang kan? Iya kan?
Gampang kelihatan gitu. Ya toh? Nah, saya lihat wah ini keluarga Kristen nih. Gitu. Tapi doa malu-malu gitu. Tangan di bawah. Ya. Entah apa yang disebutkan. Amin. Tuh, mungkin 3 detik tuh. Amin. Bukankah itu kesempatan kita bersaksi sama orang sekitar kita bahwa I'm Christian? Kenapa kita agak berat taruh tangan kita di atas meja? Kita doa sama Tuhan. Kalau berlima ya kita pimpin doa kalau saudara sebagai orang tua. Pimpin doa, ngomong aja kenapa? Tidak ada hukum yang melarang itu kan? Betul kan? Doa saja. Tapi jangan teriak-teriak lah, Tuhan gitu ya, itu kata orang Batak si pangkaron namanya gitu. Ya, biasa-biasa aja gitu loh. Ya, nggak usah teriak-teriak gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya, tapi kita tunjukkan, I'm murid Yesus gitu. Sehingga apa? Yesus tuh bisa bangga sama kita, dia lihat, wah anakku, gitu kan? Itu. Jangan cuma doa bagus kalau di kumpulan aja, di kumpulan keluarga doanya bagus-bagus gitu. Begitu di mall diem. Kalau kumpulan keluarga juga tergantung makanannya gitu kan. Makanya ya Tuhan terima kasih. Amin. Begitu banyak doanya panjang, doa syafaat. Ya. So, berapa menit lagi nih? 15 menit lagi ya. Jadi saya rindu saudara, saya rindu 2020 hidup saudara itu benar-benar diberkati. Iya, beneran. Kenapa saudara? Kalau saudara diberkati, ya, lalu yang bermasalah ini hampir kagak ada, kan enteng gembala kita. Lu bayangin kalau ada 20 orang konseling, itu saya ada masalah begini, pusing dia. Betul kan? Betul kan? Nah kalau saudara ingin gembala saudara juga bisa sehat, ya jangan bikin masalah lah gitu. Jangan suka banyak bikin masalah gitu. Amin. Iya gitu. Masalah. Caranya apa? Ya, kita perbaiki hidup kita supaya hidup kita diberkati, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain, bukan bikin masalah buat orang lain gitu. Tapi bikin berkat buat orang lain. Ada yang bawa kertas gak? Kan ada tuh warta jemaat atau sedikit. Coba tulis deh. Terus ini ada 14 menit, sekitar 2-3 menit cukup. Coba yuk tulis. 1 atau 2 permintaan buat permintaan saudara kepada Tuhan. Tuhan, 2020 saya ingin ini Tuhan. Coba deh, ayo. Dengan iman ini tindakan iman. Coba saudara tulis. Ya, 2-3 menit coba saudara tulis. Serius? Saudara pikirkan saya butuh apa? Remember, there is a big difference between need sama want, ya. Bahasa Inggris itu jelas antara need, butuh sama want, kepengen. Tuliskan apa yang kamu butuhkan. Crucial. Tuhan, tahun ini saya ingin seperti ini. Saudara tulis, simpan itu, nggak usah taruh gereja, nggak usah. Saudara bawa ke rumah, doakan itu. Tuhan, ini doa saya tahun ini. Ya, doakan. Tentunya yang saudara minta benar-benar saudara butuhkan. Ini crucial sekali Tuhan. Saya perlu banget Tuhan tahun ini. Nanti lihat Desember. Dengan ketekunan saudara meminta kepada Tuhan, sungguh-sungguh, masa sih Tuhan gak kasih? Firman Tuhan mengatakan apa? Bapa mana yang memberikan anaknya kala jengking, manakala anaknya minta roti? Gitu ya, ada kan? Artinya kalau Bapa dunia saja tahu memberikan yang baik kepada kita, apalagi Bapa kita di surga. Udah ditulis semua? Saya ajak saudara bangkit berdiri. Semua sama-sama.
Yang udah nulis sama yang gak nulis gak apa-apa, kita bangkit berdiri.